Hai Sobat Siaran, kembali lagi nih di podcast Siaran Sistem Informasi Ada Ruang Ngobrol. Nah, masih bareng aku nih, Sandy Gita Claudia sebagai host kalian di episode kedua ini. Di episode kedua ini, kita bakal ngobrol lebih dekat nih soal organisasi, pergerakan mahasiswa, dan juga kehidupan tentang himpunan. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pastinya berhubungan dengan sistem informasi, yakni himpunan mahasiswa sistem informasi. Nah, yang dimana yang kita sering dengar, namun mungkin belum kita kenal secara dalam nih. Jadi kalau di episode pertama kita ngobrol tentang akademik nih dengan Kaprodi Sistem Informasi. Nah, kita geser sedikit nih ke dapur organisasi mahasiswa Sistem Informasi. Nah, jadi di sini kita Sobat Siaran, nah narasumber kita kali ini adalah sosok yang tentu tidak asing lah di lingkungan mahasiswa Sistem Informasi. Beliau adalah Ketua Himasif atau Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Nah, yang dimana jadi penggerak berbagai program, kegiatan dan aspirasi mahasiswa Sistem Informasi atau mahasiswa SI nih. Jadi langsung saja kita sambut ya. Ini dengan beliau ini namanya Muhammad Fakhri Nugraha ya. Adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Halo Fakhri. Halo. Nah, terima kasih ya sudah menyempatkan dirinya untuk datang sama-sama. ke podcast kita di episode kedua ini. Nah, di episode kedua ini kita mengkhususkan nih untuk ruang tanya jawab tentang Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Mungkin Fakhri, sebelum kita masuk lebih dalam nih ke pembahasan Himasip ya, mungkin kita boleh ceritain dulu nggak sih gimana rasanya jadi ketua Himasip dan lebih banyak senangnya atau capeknya nih? Oke, mungkin kita bahas satu-satu kan. Yang pertama tadi pertanyaannya itu kan mengenai apa banyak lebih capek atau bagaimana perasaan menjadi ketua umum atau bagaimana kan. Kalau perasaannya, nah berhubung saya ini kan baru diangkat, baru dilantik menjadi ketua umum, mungkin belum terasa lah kalau capeknya bagaimana itu belum terasa. Tapi kalau misalkan ditanya sepengalaman saya semenjak dilantik, tuh pasti banyak capeknya karena sebagai ketua itu kan pastinya kita menanggung banyak tanggung jawab kan, bukan dari eksternal aja, tapi dari internal juga kan. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ditanyakan banyak capeknya atau banyak bahagianya, nanti bisa terjawab mungkin setelah saya dimasuk pertengahan pengurusan atau di akhir pengurusan. Tapi untuk sekarang saya merasakan capek dan bahagia itu ya seimbang lah gitu. Mungkin ya karena ternyata masih baru dilantik. Mungkin sedikit beralih pertanyaannya, kalau gitu kalau semasa menjadi anggotanya nih, lebih banyak capeknya atau lebih banyak senangnya atau gimana lah perasaannya? Dari saya yang saya rasakan kan sudah 1 tahun lebih menjadi kader lah omongannya kan, kader di Himasif ini. Sama sih, untuk capek dan bahagianya itu seimbang menurut saya. Kalau memang benar-benar mengerjakan itu atau mengikutinya itu dari hati. Tapi kalau misalkan kita pikirkan itu dari kita mikirnya capeknya aja, soalnya kan di himpunan ini nggak digaji kan. Tapi kita harus dituntut profesional seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita mikirnya nggak ikhlas, mikirnya pasti gunanya tuh gabung join himpunan ini. Tapi yang difokuskan kalau gabung organisasi mahasiswaan ini Ormawa, tentunya adalah pengalaman. Pengalaman lah yang dicari gitu kan. Jadi kalau bilang capek ya pasti capek, bohong kalau nggak capek. Tapi kalau bahagia itu tergantung dari kitanya. Kalau bahagia itu kan definisi bahagia bagi orang itu kan beda-beda kan. Betul. Nah, kalau misalkan memang dia cocok, dia membuat dia bagaimana cara dia bahagia di himpunan, tuh ya pasti dia bahagia. Jadi menurut saya jawaban yang paling pas itu ya capek dan bahagia itu tergantung dari masing-masing pribadi, dan kalau menurut dari pengalaman saya itu seimbang lah seperti itu. Berarti seimbang ya antara capek, bahagia, mungkin sedih juga mungkin ya. Pasti.
Nah, jadi ini kan udah membahas tentang perasaan Fahri selama di himpunan ya. Iya. Nah, kita bisa nggak sih ceritain nih kepada para penonton setia kita nih kan, Oke. secara singkat lah apa itu Himasif dan perannya untuk bagi mahasiswa lah. Oke. Jadi apa itu Himasif tadi? Iya. Nah, kalau untuk apa itu Himasif, ya dari kepanjangannya itu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Jadi Himasif itu berisi anggota-anggota yang tentunya berasal dari program studi Sistem Informasi. Dan untuk perannya sendiri, mungkin ini lebih menjelaskan. Untuk perannya sendiri itu adalah mewadahi atau menjadi rumah lah. Kalau kami ngomong itu sebagai rumah untuk mahasiswa-mahasiswa Sistem Informasi yang sedang menempuh pendidikan seperti itu. Itulah perannya mungkin. Nah, ini sedikit menyenggol nih, tadi ada memberikan sebuah kata nih, wadah. Nah, itu tuh Himasif tuh perannya sebagai wadah yang seperti apa sih bagi mahasiswa sistem informasi nih? Baik. Oke, jadi wadah yang dimaksud ini mungkin dari perspektif saya ya sebagai ketua umum, tuh wadah itu yang dimaksudkan itu yang pertama kan setiap mahasiswa itu di sini urusannya di universitas ini saat kuliah ini kan bukan hanya akademik, tapi juga ada non akademik, ada juga kegiatan organisasi seperti itu kan. Nah, mewadahi yang dimaksudkan di seperti yang saya maksud itu yang pertama ya menjadi jika dia mempunyai minat bakat di bidang non akademik, kita punya program kerja namanya minat bakat explore seperti di bidang PSDM yang kami miliki. Terus untuk di organisasi tentunya yang di dalam himpunan ini ya kan kegiatannya organisasi. Semua kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan organisasi. Jadinya menjadi wadah untuk belajar bagaimana cara berorganisasi. Kan banyak tuh sebelum masuk perkuliahan kan, banyak anak SMA itu belum lah ikut organisasi karena nggak semuanya ikut OSIS, nggak semua ikut apa namanya itu yang rohis lah ya omongannya rohis. Nah, kalau masuk ke sini kan, kalau di teknik ini kan merata lah yang ikut organisasi. Jadi di sini sebagai wadah bagaimana belajar berorganisasi. Karena ini saya rasa cukup penting untuk di dunia kerja lah, seperti itu. Terus kan di bidang akademik, kan kader-kader himpunan ini kan orang-orangnya kan kuliah semua, akademik semua mempunyai kemampuan yang berbeda-beda kan seperti itu kan. Nah disinilah tempat mereka sharing-sharing lah sesama. Misal lagi perkuliahan ini membahas itu kan itu komunikasinya lebih enak lah kan di sini isinya bukan satu angkatan aja ada senior ada junior seperti itu kan. Nah itu menjadi wadah, jadi kalau tidak tahu kita bisa tanya senior kita, jika kita mungkin butuh responden mungkin kita bisa menghubungi junior kita seperti itu kan. Berarti banyak yang fungsinya mulai dari tempat kita bertanya, berkeluh kesah ya, mungkin itu dari hal kecilnya lah ya, belum lagi hal bagian, belum lagi yang apa kita melaksanakan program kerjanya ya dan sebagainya. Nah, ini kan kalau berbicara soal ketua ya, Fahri kan ketua nih ya. Nah, kalau menjadi ketua itu kan sangat berat ya, yang seperti kita ketahui, semua apapun itu yang berhubungan dengan ketua itu pastinya berat. Bahkan kalau bisa dibilang banyak bebannya ya kalau dibilang itu di generasi Gen Z ini kan. Ya, betul. Nah, jadi kami mau tahu nih, apa sih yang membuat diri Fahri itu terpanggil untuk maju menjadi ketua Himasif? Oke, mungkin untuk menjawab ini, apa yang saya merasa terpanggil untuk menjadi ketua umum? Nah, yang pertama itu saya memiliki dedikasi yang cukup tinggi terhadap himpunan ini, karena saya memiliki visi untuk himpunan ini sendiri. Yang pertama, saya melihat mungkin untuk dari kepengurusan sebelumnya itu ada yang bisa lebih diperbaiki. Jadi saya ingin berdedikasi, insya Allah semoga ke depan itu saya bisa menyempurnakan program kerja yang telah dilakukan atau program kerja yang belum sempat terlaksana. Yang kedua itu kepercayaan dari ketum-ketum sebelumnya. Ketum-ketum sebelumnya itu dari angkatan sebelumnya sudah ada melakukan konsolidasi lah sama saya kan. Bagaimana kalau saya menjadi naik ketum gitu kan, nanti mereka bantu seperti ini seperti itulah pokoknya. Tuh. Yang terakhir mungkin adalah dari teman-teman angkatan saya, karena di kepengurusan ini kan itu
kepengurusan 2025-2026 kan, yang dimana itu pengurus intinya atau pengurus angkatan yang tertingginya itu ada di angkatan saya, angkatan 23. Saat musyawarah kemarin, mereka semua percaya dan ingin membantu saya kalau misalkan saya dijadikan sebagai ketua umum. Mungkin itu. Oke, berarti memang sudah dipercaya ya, Ya. kalau secara intinya Ya. ya. Nah, jadi kalau ini kan Fahri baru ya menjadi ketua, baru dilantik. Jadi kalau kita tanya tantangan terbesar selama masa jabatan mungkin belum ya. Ya. Tapi kalau misalnya ditanyakan, kalau misalnya tantangan jika seandainya tantangan yang akan misalnya tantangan yang berat lah bakal dihadapi Himasif itu apa ke depannya? Oke, sebagai ketua umum ya bisa saya lihat lah ya untuk tahun-tahun kepengurusan sebelumnya itu yang kemungkinan saya paling berat hadapi adalah pertama masalah pengorganisasian kader itu sendiri. Oke. Itu untuk menggabungkan kader itu sebenarnya susah-susah gampang. Tergantung juga. Kalau misalkan saya bisa melakukannya, mendapatkan hati mereka, membuat mereka nyaman, insya Allah sih bisa ya. Kalau misalkan kader itu semuanya udah tergerak hatinya, sudah berdedikasi dan sudah saya dapatkan hatinya itu, semua program kerja itu kan sebenarnya inti dari organisasi kan program kerja yang berjalan kan. Nah, itu menurut saya akan mudah lah dikerjakan jika kader-kader itu sudah niat, sudah dedikasi kepada himpunan ini. Karena kan sudah ada divisi-divisi masing-masing kan. Nah, untuk mungkin yang paling berat lagi itu kalau dari sisi program kerja, mungkin itu bakalan seperti Agatis, seperti itu kan. Atau ada yang namanya kemah bakti sosial. Nah, itu mungkin berat. Mengapa? Karena skala acaranya besar seperti itu ya. Oke. Nah, ini sedikit menyenggol nih. Tadi Fahri bilang program kerja ya. Iya. Nah, di Himasif ini yang pastinya ada program kerja ya Fahri. Nah, itu program kerja yang sangat di-highlight nih. Yang sangat wah, ini yang sangat penting dilaksanakan nih. Jangan sampai nggak dilaksanakan. Itu apa sih di Himasif? Oke, yang pertama itu adalah acara pengkaderan. Nah, itulah pokoknya. Karena pengkaderan itu tidak hanya satu kan, program kerja ada dua, itu kan pengkaderan dan pengukuhan. Nah, kalau acara pengkaderan itu mengapa penting? Penting karena inilah di mana mahasiswa baru sistem informasi, khususnya sekarang itu angkatan 25 kan, itu akan diberitahu, diajarkan bagaimana cara berorganisasi, bagaimana caranya di perkuliahan, kepada dosen, kepada sesama angkatannya, solidaritas dan seperti itulah ya pokoknya. Nah, itu akan diajarkan semuanya di acara kaderisasi. Itu acaranya cukup panjang ya. Nah, selanjutnya itu ada Agatis namanya. Agatis itu perlombaan bisa kita omong, perlombaan atau turnamen yang dilaksanakan dalam rangka untuk merayakan himpunan mahasiswa sistem informasi. Nah, itu sangat penting. Mengapa? Karena acara yang kami adakan itu kan tahunan, cukup besar dan skalanya nasional seperti itu kan. Nah, karena skala nasional menurut saya sangat penting ya untuk membawa himpunan ini agar dikenal ke nasional itu, bukan hanya di Kota Bengkulu, bukan hanya di provinsi, tapi juga di provinsi-provinsi lainnya seperti itu kan. Terus yang terakhir, ini mungkin untuk internalnya ya. Program kerja yang penting itu adalah choice. Menurut saya itu penting. Mengapa? Karena ini sangat menghubung eratkan antara sesama angkatan. Karena semua angkatan itu diundang gitu kan untuk kompetisi secara internal, baik itu yang formal, contohnya yang formal, maksudnya olahraga atau game dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti sangat mulai dari internal, eksternal, semuanya yang menyeluruh itu ada ya program kerjanya. Berarti sangat tertata ya di Himasif ini. Nah, dari semua kegiatan itu kan, mana yang menurut kamu atau menurut Fahri nih, nah menurut Fahri sendiri yang paling berdampak lah bagi mahasiswa SI itu sendiri? Baik, kalau ngomong berdampak itu kan ada dua hal berbeda. Itu ada dampak terhadap internal dan dampak terhadap eksternal. Kalau eksternal tentunya Agatis tadi ya. Agatis itu sangat penting. Mengapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya ya kita sudah mengundang, sudah memiliki peserta itu dari beberapa provinsi.
bukan hanya di Provinsi Sumatera tapi juga sampai mencakup ke Provinsi Jawa kan. Karena itu basisnya nasional. Nah, lalu kalau misalkan untuk yang internal itu sendiri, ya paling penting itu ya adalah program kerja kaderisasi. Karena itu acara-acara program-program kerja yang akan dilakukan ke depannya kan itu kan dilakukan oleh kader-kader. Sedangkan acara kaderisasi itu untuk membuat regenerasi baru ke depannya kan. Jadi kalau nggak ada acara kaderisasi ini, nggak ada lagi kader baru, apa yang mau dikerjakan gitu kan. Iya benar. Berarti sangat berdampak semua ya kalau dibilang nggak mungkin setiap program kerja dilaksanakan nggak ada dampak positifnya ya. Nah itu mungkin itu kita membahas program kerjanya nih. Nah kita beralih sedikit ke kalau pendapat Fahri sendiri nih. Nah kalau menurut Fahri seberapa penting organisasi untuk mahasiswa sistem informasi? Oke, singkat katanya itu sangat penting ya. Dari yang saya alami ini dari pengalaman saya pribadi dan saya juga melihat teman-teman saya. Mengapa penting? Untuk orang yang seperti saya, pengalamannya yang tidak terlalu aktif lah untuk organisasi sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan ini. Mengapa? Organisasi itu kan tidak harus himpunan ini kan sebenarnya, ada eksternal dan internal. Cuman himpunan ini sebagai rumah lah, karena ini kan orang-orangnya adalah dari prodi kita sendiri gitu kan, dan angkatan kita sendiri dan senior-senior kita sendiri. Nah, mengapa? Sangat penting. Satu, untuk dunia kerja itu tidak akan jauh. Pokoknya ini adalah landasan bagaimana pengorganisasian nanti untuk dunia kerja nantinya. Dua, mengapa juga sangat penting? Itu karena kita belajar seluruh bagaimana memanajemen, baik itu manajemen organisasi, waktu, manajemen emosional juga termasuk kan. Nah, itu banyak hal lah yang dipelajari saat di organisasi dan tidak kita dapatkan saat kita berkuliah seperti di ruangan dan lain sebagainya. Tiga itu yang sering orang omong lah, mungkin banyak juga orang yang nggak percaya, tapi menurut saya di pengalaman saya itu berpengaruh, relasi. Nah, relasi itu memang mungkin stigmanya sekarang itu relasi bullshit lah kata orang kan, relasi. Tapi yang saya rasakan kalau kalian memang berada di organisasi yang tepat, khususnya seperti himpunan mahasiswa sistem informasi ini, kan senior-seniornya ini alhamdulillah sudah ada menjadi orang hebat, ada yang punya startup lah, ada yang punya perusahaan sendiri lah seperti itu. Nah, itu saya punya relasi dengan mereka seperti itu kan. Kan saya membanggakan, tapi menurut saya ini cukup penting agar kita dapat belajar, kita dapat mendapat insight lah dari para senior itu kan. Nah, enggak hanya senior sih sebenarnya, junior juga kan. Soalnya tidak selalu senior yang bersinar, tapi junior bisa jadi bersinar. Itu relasi itu sangat penting. Jadi bisa didapatkan. Itu tergantung juga sih bagaimana organisasi yang kalian dapatkan seperti itu. Berarti ya sih menurut saya sendiri juga ya, menurut Sandy, kalau organisasi itu sangat penting. Karena kita ya benar kata Fahri tadi bakal menambah relasi kita. Karena kita apalagi kalau udah lulus nih terjun ke dunia kerja kan, itu bakal berpengaruh banget nih. Kalau misalnya oh ya di sana ternyata ada alumni kita. Kalau kita kenal kan enak tuh kita nanya-nanya dan sebagainya. Itu pernah Sandy alami sendiri sih. Apalagi kita mau ikut perlombaan ini, ternyata ada senior kita di situ. Jadi kita mudah untuk bertanya kan. Gitu. Jadi organisasi itu sangat bermanfaat dan sangat penting. Nah, kan dari ini tadi kan udah dibilangin nih sama Fahri bahwasanya banyak program kerja dan sebagainya yang mendukung lah untuk mahasiswa kan. Nah, terutama mahasiswa sistem informasi. Nah, dari Himasif sendiri itu cara mendukung pengembangan soft skill dan hard skill dari mahasiswa sistem informasi itu sendiri itu gimana sih? Oke, kalau untuk pengembangan soft skill dan hard skill ya, kan di dalam program kerja Himasif itu sendiri, mungkin belum saya mention tadi, itu kan ada namanya pelatihan program kerja coaching ya, coaching klinik kami ngomongnya, coaching klinik. Itu kan kita menghadirkan pemateri-pemateri dari luar itu kan, bisa jadi dari alumni kita sendiri atau memang dari ahli yang sudah bekerja di bidangnya gitu kan. Nah, kami melakukan hal tersebut. Baik dari untuk soft skill dan hard skill itu kami undang agar bisa melatih kader-kader himpunan. Tidak hanya himpunan sih sebenarnya,
untuk satu sistem informasi gitu kan. Untuk khususnya tentunya targetnya itu ke junior-junior yang masih minim pengalaman itu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti sangat mengedepankan baik soft skill dan hard skill ya di Penting itu. Himasif ini. Nah, ini selanjutnya nih, nah gimana cara Himasif nih? Kan selain hard skill dan soft skill, nah kan ada aspirasi nih. Betul. Nah, gimana bagi Himasif ini sendiri menjembatani lah ibaratnya aspirasi mahasiswa itu ke pihak prodi Oh, betul. atau fakultas nih. Oke, untuk misal jembatan antara prodi dengan himpunan, mungkin ini konteksnya kan seperti ini mahasiswa kader kita kan, ini himpunan dan ini prodi. Bagaimana kan cara menjembataninya? Nah, cara menjembataninya adalah yang pertama, jika mahasiswa itu memiliki aspirasi gitu kan, aspirasi mungkin sebenarnya untuk aspirasi sendiri itu bisa disampaikan ya seperti kami inilah yang menjadi ketua. Mungkin ada kader-kader itu, oh bagaimana sih kalau misalkan mau daftar sempro gitu kan, daftar semhas itu kan antara mahasiswa dan prodi sebenarnya. Cuman karena dia itu tidak tahu, jadi ya kalau dia gabung himpunan itu kan senior-seniornya itu kan apa namanya sudah pernah lah mengikuti hal-hal tersebut kan. Jadi bisa ditanyakan langsung pada orang-orang yang di himpunan bagaimana caranya ini di prodi karena mereka lebih berpengalaman kan. Saya juga sering sih nanya-nanya itu ke orang-orang senior-senior di himpunan, bagaimana Bang kalau seperti ini gimana sih caranya di ke prodi, ini gimana sih caranya ke prodi gitu kan. Nah, jawabannya ya dijawablah sama mereka begini-begini, kalau Abang dulu begini-begini. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Oke. Mungkin udah masuk ke sesi terakhir nih Fahri. Iya. Nah, saya ini mau nanya lagi tentang pendapat Fahri lah, apa masukan Fahri nih untuk mahasiswa SI nih yang masih ragu buat ikut organisasi atau merasa kayak aku kuliah cukup aja deh, cukup kuliah pulang gitu. Oke. Ini ya pesannya ya untuk mungkin ini lebih ke junior-junior ya yang menonton ini untuk angkatan yang baru-baru. Satu, kuliah pulang itu boleh-boleh aja asal kalian itu yakin, benar-benar yakin skill yang kalian punya itu cukup untuk dilirik oleh perusahaan untuk portofolio kalian sendiri gitu kan. Tapi kalau sekiranya kalian tidak cukup, merasa tidak cukup, tentunya organisasi ini sangat amat menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena portofolio di organisasi ini itu sangat berpengaruh. Yang tadinya tidak punya portofolio, kita banyak portofolio, ikut panitian ini, panitian itu. Kita dilihat punya pengalaman seperti itu kan. Jadi jangan takutlah kalau untuk gabung organisasi takut sibuk, takut bagaimana. Nah, itu kan balik lagi ke manajemen waktu. Nah, kita mendapatkan skill, itu soft skill aja tuh ya, untuk memanajemen waktu kita seperti itu kan. Jadi rugilah kalau misalkan nggak gabung organisasi, apalagi organisasinya itu benar-benar menaungi seperti itu kan. Karena organisasi yang tidak menaungi, mungkin seperti itu. Oke, berarti itu tadi sedikit disenggol kan tentang portofolio tuh. Benar, karena bahwasanya kalau kita ikut organisasi itu kita nggak pusing lagi buat portofolio kita karena banyak pengalamannya. Kalau sering terjadi nih ya Fahri, kalau pasti Fahri di sekitar lingkungan sekitarnya lah pasti ada teman-teman yang kayak susah nih mau buat portofolio, nggak ada pengalaman gitu. Nah itu yang membuat kita susah tuh apa yang dicantumin dalam portofolio itu sendiri. Mungkin udah berakhir nih sesi podcast kita pada hari ini di episode kedua nih Fahri. Sebelumnya terima kasih ya Fahri. Iya, sama-sama. Sudah berbagi cerita, pengalaman dan sudut pandang nih tentang Himasif atau Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan kehidupan organisasi mahasiswa sistem informasi nih. Semoga obrolan ini menjadi insight lah bagi para mahasiswa SI maupun mahasiswa calon mahasiswa nih ya yang bakal mungkin ada yang bakal angkatan nonton nih ya 26 nih nanti kan. Nah, semoga obrolan ini juga bisa menjadi sobat siaran lebih kenal, lebih peduli dan lebih berani buat aktif di organisasi. Betul. Jangan takut. Iya. Buat sobat siaran nih terima kasih sudah mendengarkan episode kedua siaran pada hari ini. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap aktif dan tetap bersama siaran.